Ibu Dinkes, adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, saya baru dari SMA 2, saya lihat sekolahnya udah besar, di sini ternyata lebih besar lagi. Nah, jadi aku masih ada lagi di belakang dan muridnya banyak sekali. Aku tanya, apa? Ada drone-nya juga di sini ya. Tadi nggak ada drone-nya. Jadi teman-teman, saya ditugasin sama Bapak Presiden 3 hal. Yang pertama mesti vaksinasi. Jadi tiap kali datang saya cek, udah vaksin belum? Teman-teman udah divaksin belum? Adik-adik, vaksinnya berapa kali? Ini sekarang COVID-nya lagi naik lagi. Ya, walaupun mudah-mudahan nggak setinggi yang kemarin. Yang banyak masuk rumah sakit adalah orang-orang yang vaksinnya baru 1 kali atau belum divaksin. Yang paling banyak yang meninggal adalah orang tua. Jadi kalau punya orang tua nih, cepet-cepet divaksin. Kalau divaksin insya Allah kalau kena nggak masuk rumah sakit. Ya, jadi bisa sehat-sehat. Nah, tugas Bapak Presiden yang nomor 2, yang berikutnya, bikin orang Indonesia jadi sehat, terutama yang perempuan. Karena yang perempuan itu banyak yang meninggal. Oh, jadi ini buat siswa-siswa yang wanita nih ya, buat yang wanita. Setiap tahun kalau ada ibu melahirkan di Indonesia yang meninggal tuh 7 ribuan setiap tahun. Ibu melahirkan meninggal. Anaknya yang meninggal 25 ribuan. Kenapa itu banyak yang meninggal? Karena 3 hal biasanya. Karena dia punya darah tinggi, dia kurang zat besi, sama dia kurang gizi. Jadi gimana caranya supaya nggak darah tinggi? Olahraganya yang rajin. Jadi mesti rajin olahraga. Yang nomor 2, gimana supaya nggak kurang zat besi? Itu mesti minum tablet tambah darah setiap minggu, terutama kelas 7 dan kelas 10. Nanti diukur HB-nya. Saran saya kelas 7 diukur, kelas 10 diukur. Kalau ternyata masih di bawah 12, nah itu mesti minumnya tiap hari. Tapi kalau udah di atas 12, bagus. Supaya nggak bergema, betul. Ya, kemudian yang ketiga, kalau kurang gizi makannya mesti cukup. Aku udah banyak makanannya. Ya. Jadi 3 itu aja. Kalau kita makannya cukup, olahraganya rajin, sama minum tablet tambah darah seminggu sekali buat wanita, itu bisa mengurangi kematian ibu yang 7.700-an setahun. Bayi kita 25.000 bayi setahun. Ya, pesannya itu aja. Aku nggak banyak-banyak ngomongnya supaya sama teman-teman diingat. Yang tanya, laki-laki kita ngapain? Tugasnya laki-laki, nanti kalau punya kakak perempuan, punya adik perempuan, atau nanti kalau menikah, punya pacar, ya pastikan nggak darah tinggi sama HB-nya di atas 12. Dah, itu aja dari saya ya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak atas arahannya. Untuk itu mohon kita tuh masih tinggi di atas 20%. Kematian ibu itu 7.800-an per tahun. Kematian anak itu 25.000. Itu yang kita mau turun. Nah, gimana program untuk menurunkan? Yang pertama
kematian ibu dan kematian anak itu juga disebabkan karena anemia, kurang darah. Jadi mesti minum tablet anak. Nah, 3 program ini harus dijalankan. Olahraga yang cukup supaya hipertensi turun, kemudian makan yang bergizi, darah akan bergizi, dan supaya tidak kurang. Gimana menjalankannya ke 5.000 ibu-ibu atau 5 juta ibu yang hamil setiap tahun atau 12 juta remaja yang nanti akan masuk masa. Nah, itu nggak mungkin kalau kita lakukan sendiri. Kita harus lakukan dalam model gerakan di mana masing-masing putri-putri ini bisa mengerti bahwa mereka bisa. Itu sebabnya kita bikin program yang masih bergizi sekarang. Jadi targetnya kita sebenarnya ada 12 juta. Ada 12 juta remaja putri yang gizinya masih cukup, SMP SMA yang gizinya masih cukup, kemudian nggak anemia, zat gizinya cukup itu di atas 12 tahun ini. Nah, itu kita masih kejar. Sekarang masih tinggi. Jadi daerah sini aja masih 13%, 14% yang anemia. Karena kalau anemia itu bisa stunting, kematian ibu, kematian. Nah, itu kita masih naikin. Kita masih artinya kecukupannya masih naik. Kita masih nurunin dari 13% kalau bisa ke 10% kali. Dalam mencegah kematian ibu bayi dan mencegah bayi stunting, booster sebenarnya sekarang kan sudah ada 50 jutaan, lumayan sebenarnya. Cuman kita inginkan itu lebih banyak lagi karena sekarang kasus lagi naik. Dan kita lihat yang masuk rumah sakit itu orang yang nggak di booster itu 20 kali resikonya lebih tinggi dibandingkan orang yang di booster. Mumpung sekarang boosternya banyak, saran saya di booster. Ini teman-teman udah booster belum? Sudah. stoknya sendiri gimana Pak? Kenapa? Masih banyak. Dan itu banyak grade, banyak banget. Kita 50 jutaan sekarang yang sudah di booster, 200 jutaan. Pak, terkait dengan stunting, Kemenkes baru-baru ini memasukkan konsumsi asupan protein hewani ke dalam syarat agar terhindar dari stunting. Kenapa akhirnya itu dimasukkan? Karena kan selama ini kita tahu fokus sama jamban lah atau Jambannya, airnya segala macam diurusin. Nah, kita di Kementerian Kesehatan ada pembagian tugas. Kalau yang jamban segala macam bukan tugasnya kita. Tugasnya kita adalah maksudnya gizinya cukup. Tapi gizi itu spesifik untuk bayi yang stunting itu kita lihat yang berisiko paling tinggi di mana? Itu antara umur 6 sampai 24 bulan. Begitu ASI. Karena harus dikasih makanan tambahan. Nah, makanan tambahan itu yang dibutuhkan itu protein hewani. Semua penelitian bilang yang dibutuhkan itu protein hewani. Kalau kita ingin meningkat, itu sebabnya kita dorong makanan tambahannya itu protein hewani. Ini paling gampang telur. Karena kalau daging kan mahal. Ayam, ikan nggak semua daerah punya. Tapi kalau telur itu relatif. Jadi kasih telur anak-anak tuh dia sudah 9 bulan pakai 2 bulan. Pak, pemberian vitamin ini di puskesmas domisili siswi atau di domisili sekolah? Ini vitaminnya kita ngeluarnya ke puskesmas. Tapi yang masih minum kalau datang ke puskesmas kan susah. Paling gampang ngumpulinnya ke sini. Karena sekolah kan tiap hari, kalau puskesmas kan nggak tiap hari. Jadi karena ini kan tiap hari, maka puskesmas kita kerjasama sama UKS, sama PMR, kalau merah remaja. Kan itu banyak bisa gerakin. Teman-temannya diajak. Dan tugas puskesmas adalah datang ke UKS untuk tes ini habis kelas 7 sama kelas 10 berapa persen sih yang di bawah 12. Kalau masih tinggi ya lebih sering dikunjungi, diajak untuk minum tablet darah sehingga bisa Pak. gitu ya. Ya. Pak, terakhir Pak, Ya. terkait sama MK tolak ganja medis, kalau menurut Bapak masih terbuka peluang legalisasi nggak sih Pak? Ganja ini Kementerian Kesehatan kita juga udah itu mau kita gunakan untuk penelitian karena di ini saya mampir ke SMK 1 Cibinong untuk melihat program aksi bergizi di mana kita intinya ingin memastikan bahwa para remaja putri kita terutama yang kelas 7 sama kelas 10 itu tidak ada hipertensi, gizinya cukup dan juga tidak anemia agar mereka nanti kalau menikah dan melahirkan
nggak ada risiko kematian ibu, menurunkan risiko kematian anak, dan juga bayi-bayinya nggak sakit. Sehat selalu, sehat Indonesia.